Perkenalkan, nama saya Amelia Trisna Nurfinasari, NIM 23090820040. Perkenalkan, nama saya Amanda Dila Zain, NIM 2309008200031. Perkenalkan, nama saya Alwan Pando Braya, NIM saya 2309008200045. Baik, kita akan melakukan prakteknya. Alat yang diperlukan yang pertama papan listrik, saklar, lampu, baterai, kabel, dan material untuk tes konduktor dan non-konduktor. Material ini terdiri dari plastik, tembaga, baja, aluminium, dan kayu. Lampu digunakan untuk mengetahui arus listrik dari rangkaian yang telah kita buat. Saklar digunakan untuk memutus dan mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, fungsi baterai adalah untuk menghasilkan tegangan arus listrik. Dan yang terakhir adalah kabel untuk mengantarkan arus listrik ke sumber-sumber beban listrik. Langkah pertama, tempatkan baterai ke dalam lubang-lubang plat yang ada di papan listrik. Tempatkan dua lampu dan saklar pada lubang yang berada di papan listrik. Lalu pasang kabel sesuai rangkaian yang akan kita buat. Saat ini kelompok kami akan membuat rangkaian seri menggunakan 3 baterai. Simak video berikut untuk penempatan kabel-kabelnya. Nyala lampu seri lebih redup dikarenakan rangkaian lampu seri tegangan sumbernya harus terbagi-bagi sesuai beban atau lampu, sehingga tegangan yang diberikan ke lampu lebih kecil, yang mengakibatkan nyalanya lampu lebih redup. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel menggunakan 3 baterai. Simak videonya untuk mengetahui peletakan kabel dari rangkaian tersebut. Nyala lampu rangkaian paralel lebih terang dikarenakan komponen-komponen pada rangkaian paralel terhubung dengan arus listrik secara terpisah. Selanjutnya kita akan mengetes material yang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau tidak menggunakan rangkaian seri 3 baterai. Kita coba menggunakan penghantar aluminium, baja, dan tembaga. Diperoleh hasilnya bahwa ketiga benda tersebut dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Lalu kita menggunakan kayu dan plastik. Ternyata kedua benda tersebut tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Lalu kita mencoba untuk mengetes material yang dapat mengalirkan arus listrik dengan baik atau tidak menggunakan rangkaian paralel. Dapat dilihat hasilnya bahwa baja, aluminium, dan tembaga dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Sedangkan kayu dan plastik tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Yang artinya bahwa baja, tembaga, dan aluminium merupakan konduktor, sedangkan kayu dan plastik merupakan isolator. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel menggunakan 2 baterai. Simak video berikut untuk mengetahui penempatan kabel-kabel untuk rangkaian paralel. Nyala lampu rangkaian paralel lebih terang dikarenakan komponen-komponen pada rangkaian paralel terhubung dengan arus listrik secara terpisah. Lalu kita membuat rangkaian seri dengan 2 baterai. Simak video berikut untuk mengetahui penempatan kabel-kabel untuk rangkaian seri. Nyala lampu seri lebih redup dikarenakan rangkaian lampu seri tegangan sumbernya harus terbagi-bagi sesuai beban atau lampu, sehingga tegangan yang diberikan ke lampu lebih kecil, yang mengakibatkan nyalanya lampu lebih redup. Saat ini kita akan mengetes mana plat penghantar listrik yang baik dan yang tidak menggunakan rangkaian paralel 2 baterai.
Didapat hasilnya bahwa baja, tembaga, dan aluminium adalah pengantar listrik yang baik atau konduktor. Sedangkan plat kayu dan plastik tidak dapat mengantarkan listrik atau mereka disebut sebagai isolator. Sekarang kita mengetes penghantar listrik yang baik dan yang tidak menggunakan rangkaian seri 2 baterai. Untuk penghantar listrik yang baik adalah aluminium, tembaga, dan baja karena mereka adalah termasuk konduktor. Sedangkan yang tidak bisa menghantarkan listrik adalah plastik dan kayu karena merupakan isolator.